Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi srahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian KBR yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan 3 tipe manusia. Yang pertama adalah manusia atau umat yang orang-orang yang beriman. Yang kedua adalah orang-orang kafir. Jadi berlawanan ya, orang yang beriman, orang yang kafir. Yang ketiga adalah orang yang munafik. Orang yang munafik. Nah, sangat menarik Allah Subhanahu wa taala menjelaskan orang yang beriman hanya dalam 5 ayat. Very beautiful ayat. Ya, 5 ayat saja. Kemudian orang yang kafir hanya dalam 2 ayat. Seolah Allah Subhanahu wa taala sudah tidak peduli lagi, ya. Tetapi orang yang munafik Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam 13 ayat. Berapa? 13 ayat. Dan dalam surat An-Nisa disebutkan bahwa orang yang munafik itu sesungguhnya adalah orang yang berada di yang paling dalam api neraka. Jadi sebetulnya orang yang munafik ini sangat berbahaya, ya. Nah, beberapa waktu lalu dalam kaitannya dengan Idul Adha kita mempelajari atau meneladani sifat Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam, dan juga Siti Hajar. Ya, mereka adalah orang yang kuat imannya. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai orang yang munafik. Ya, karena di dalam Islam bahkan lebih penting untuk menjauhkan diri dari sifat-sifat yang berdosa, ya, atau perbuatan-perbuatan yang berdosa. Penting untuk menggapai iman, lebih penting lagi untuk menjauhkan diri dari lawannya, yaitu tadi yang kafir atau yang paling jelek dari kafir itu, yaitu orang yang munafik. Right? Jadi insya Allah kita akan membahas apa itu orang yang munafik, bagaimana tanda-tandanya sesuai dengan dalam ayat surat Al-Baqarah ayat 17 hingga ayat ke-19. Alright. Ada 2 tipe orang munafik yang Allah jelaskan di surat Al-Baqarah. Pertama adalah orang yang munafik benar-benar munafik, ya. Jadi munafik artinya memang benar-benar orang yang di luarnya seperti orang yang percaya, tetapi di dalam tidak percaya sama sekali. Ya, jadi di luar eksternalnya seperti orang yang beriman, tetapi dalam hatinya, di dalamnya mereka tidak percaya sama sekali. Nah, tentunya ada ulterior motif, ada kenapa mereka berbuat demikian, ya. Mereka berbuat demikian biasanya karena untuk mencapai sesuatu posisi, ya. Nah, pada zaman Rasulullah SAW tentunya apalagi di saat Madinah, ya, tentunya ada insentif, ya, atau di negara Muslim sekarang ini ada insentif untuk dilihat sebagai orang Muslim, ya. Jadi orang ingin dilihat sebagai orang yang Muslim yang taat, padahal dalam hatinya mereka tidak taat sama sekali. Jadi untuk menarik keuntungan dengan identitas Muslim. Tetapi di tempat kita hidup di Amerika Utara ini, Amerika Serikat, Kanada, tidak mudah melihat contoh orang seperti demikian. Karena di sini tidak beruntung untuk menjadi umat Islam. Ya, Islamofobia tinggi tingkatannya. Untuk apa? Dilihat sebagai orang Islam tidak ada keuntungannya. Ya. Jadi insya Allah kita ini hidup di negara Amerika Utara atau di negara-negara Barat ini dalam kaitannya Islam sebagai minoritas, insya Allah kita dijauhkan dari sifat-sifat munafik yang benar-benar munafik yang full istilahnya, ya. Karena kita memang tidak ada keuntungannya, ya. Bahkan Islamofobia meningkat, ya. Kita tidak ingin dilihat sebagai orang yang Muslim, dan oleh karena itu para ulama di sini menyebutkan bahwa untuk melihat orang-orang yang benar-benar munafik di negara Barat ini, kita melihat orang yang menjual Islamnya, ya. Jadi pada saat Islam
katakanlah di pojokan, mereka bukannya membela, tapi malah menjatuhkan Islam. Kenapa? Karena untuk keuntungan pribadi. Misalnya untuk uang, ya, mendapat bantuan dana untuk organisasinya atau mendapatkan popularitas sehingga bukunya yang ditulisnya misalnya terjual laku. Ya, demikian. Ataupun influencernya di sosial media meningkat, jadi mendapat revenue yang tinggi. Seperti itu. Itu para ulama menyebutkan. Jadi orang yang munafik yang full sulit ditemui seperti di masa Rasulullah. Tetapi ada tipe lain dari munafik yang full di saat ini, terutama di negara-negara yang mayoritas bukan umat Islam, yaitu adalah orang-orang yang seolah-olah siap selalu untuk menjual Islam. Pada saat Islam dipojokkan, mereka siap menjual dirinya untuk menjelekkan Islam sehingga mereka mendapatkan keuntungan, ya, secara pribadi ataupun secara organisasi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari sifat munafik ini, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala di sini dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat ke-17 menunjukkan ayatnya. Ya. Disebutkan pada auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim masaluhum kamatsalil ladzi istauqada naron. Ya. Jadi mereka ini orang yang munafik full ini, ya, yang benar-benar munafik ini seperti orang yang menyalakan api. Seperti yang menyalakan api. Jadi pada mulanya di sini api ini merupakan simbol dari hidayah. Ya. Jadi mereka pertamanya ingin tahu, terangkan dong Islam. Ya. Karena mungkin mereka bukan berasal dari agama Islam, ataupun mereka berasal dari agama Islam tetapi tidak mendapat pendidikan Islam yang baik dan benar, ya. Jadi mereka bertanya dulu, ya, belajar. Orang yang mendebat Islam, apalagi di negara Barat ini, harus mengerti Islam, ya. Karena kalau tidak, mereka kalah berdebat. Jadi mereka harus mengerti, tetapi hatinya tertutup. Ya, seperti akan kita lihat nanti dalam ayat ini. Jadi mereka itu seperti orang yang menyalakan api. Ya, ada hidayah. Kemudian falamma adu'at ma haulahu zahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatil la yubsirun. Ya, dan kemudian Allah pada saat cahaya tersebut bersinar, berpijar di sekitar mereka, mereka melihat kebenaran sebetulnya. Tetapi mereka memilih untuk tidak mengikuti. Jadi hidayah itu ada dua. Pertama, diperlihatkan hidayahnya. Yang kedua adalah mengikuti hidayah tersebut. Ya. Jadi kita melihat hidayah, kemudian kita mengikuti hidayah tersebut. Nah, orang yang ini tuh melihat hidayahnya, melihat cahayanya. Ya, di sini api tadi kan cahayanya bersinar, berpijar. Tapi mereka tidak mengikutinya. Karena alasan-alasan tertentu. Ya, pribadi kebanyakan adalah penyakit hati. Misalnya arogan. Ya, mereka melihat, oh, tapi mereka tidak bisa bersaing. Tapi mereka juga tidak mau tunduk. Akhirnya mereka karena kesombongannya memilih untuk berada berseberangan. Ya. Jadi mereka tidak mau mengikuti kebenaran. Walaupun mereka sudah melihat itu benar, tapi mereka tidak mengikuti. Karena sombong. Atau karena cinta dunia, seperti disebutkan tadi. Uang. Ya, karena kalau menjelekkan umat Islam di negara barat ini, mendapat santunan misalnya. Kalau ingin mempelajari misalnya di negara barat ini universitas untuk membuka bahwa misalnya Al-Quran ini ada kesalahannya, itu mendapatkan dana, ya, untuk risetnya. Ya, jadi harus orang-orang yang siap, ya, untuk menjelekkan atau menulis buku tentang misalnya bagaimana katakanlah secara apa namanya, secara general tanpa ada sedikit katakanlah terlalu mengeneralisasi bahwa katakanlah wanita diopres atau sangat katakanlah tertindas dalam agama Islam, ya, tanpa melihat lebih dalam. Mereka hanya melihat secara garis besar seperti itu, kemudian menulis buku. Itu banyak, ya, kasus-kasus di negara barat seperti demikian. Itu adalah orang yang munafik tadi, ya. Jadi mereka melihat cahaya, tapi mereka cenderung untuk, atau bukan cenderung, memutuskan untuk tidak mengikutinya. Dan di sini Allah menyebutkan Subhanahu wa taala
Zahaballahu binurihim. Karena Allah melihat orang ini sudah tidak mungkin. Tadi seperti surat Al-Baqarah hanya 2 ayat kan menjelaskan orang yang tidak beriman. Itu orang. Nah, Allah takes away their light. Ya, zahaballahu binurihim. Wa tarakahum fi zulumat, dan meninggalkan mereka dalam kegelapan. Ya, cahaya bersinar di mana-mana, tapi mereka seperti berada dalam kegelapan. Karena mereka tidak mau melihat kebenaran ayat-ayat Allah di dunia ini. La yubsirun, dan mereka tidak bisa melihat. Ya, jadi orang yang munafik ini seperti orang yang kafir tadi, sudah seperti orang yang kafir tadi. Ya, karena kalau kafir dari awalnya sudah tidak mau percaya. Kalau ini pertama bertanya, tapi kemudian memilih untuk tidak percaya karena ada ulterior motif. Di sini Allah SWT menarik hidayah. Bagaimanapun mereka berusaha, mereka tidak bisa kembali lagi. Ya. Makanya di ayat berikutnya, ayat ke-18, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan yang mungkin kita sering mendengarnya, summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Ya. Mereka itu deaf, summum, bukmun, ya tidak bisa bicara, dan umyun, dan buta. Ya. Kemudian ini metafor semua, fahum la yarji'un, dan mereka, dan bagi mereka tidak bisa kembali lagi. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari sifat munafik yang seperti ini. Ya. Allah berikutnya kita akan melihat itu munafik yang kedua, ya, yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ke-19. Nah, di ayat ke-19 ini Allah SWT menggunakan contoh bukan api yang tadi, ya, tapi contohnya hujan, air. Ya. Aw kasoyibim minas sama, ya, atau lihatlah hujan thunderstorm, ya, hujan yang lebat yang turun dari langit, minas sama, ya. Fihi zulumatu wa ra'du wa barqa, ya. Kemudian dalam hujan yang lebat itu kan, ya, thunderstorm itu ada gelap, ya. Kemudian ada rod, ya, thunder, kemudian ada barq, ya, tadi lightning, ya, barq, lightning, ya. Jadi ada yang suara, kemudian ada lightning juga, ya. Kemudian ada gelap. Contohnya karena hujan tadi. Nah, ini ingat, ya, konteksnya Allah menurunkan ayat ini bagi orang-orang Quraisy. Mereka hidup di padang pasir. Nah, Evans pernah mengalami sendiri hidup di waktu itu di Riyadh, ya, pada saat Evans mengendarai kendaraan dari ibu kota menuju airport, itu hujan. Hujan di tengah gurun itu sangat menakutkan. Ya, karena seperti tidak ada yang menghalangi, thunder segala macam seperti mau kena ke mobil, ya. Nah, kemudian mereka, ya, jadi orang Arab itu kalau melihat thunder itu, di sini ada orang-orang yang takut, menutup telinganya, ya. Ya, di sini dalam ayatnya yaj'aluna asabi'uhum fi adanihim, ya, minas sawa'iq, ya, dari yang apa namanya, suara yang tadi, yang keras tadi. Hajarul maut, ya, takut, mereka takut meninggal, ya, karena takut sekali melihat thunderstorm tadi, ya, dalam bahasa thunderstorm di gurun itu. Jadi kita memang tidak hidup di gurun, tapi kita bisa membayangkan apa maksud Allah di sini. Jadi mereka tinggal di gurun seperti expose, dan dengan hujan itu mereka cenderung menutup diri. Ya. Nah, di sini parabelnya ataupun contohnya adalah orang yang munafik itu seperti itu. Jadi mereka itu kalau pada saat melihat sesuatu yang buruk, pada saat melihat kekuasaan Allah, karena ingat, thunderstorm itu tanda-tanda kekuasaan Allah juga. Mereka melihat yang sisi buruknya saja. Di sini poinnya. Pada saat melihat thunderstorm, mereka lihat sisi buruknya saja. Ya. Artinya gelap, zulumat, kemudian thunder itu seperti
thunder dan lightning itu ya, itu dianggap seperti yang merupakan peringatan-peringatan Allah dalam Al-Quran, mereka tidak mau mendengar. Ya, seperti itu. Orang yang munafik, pada saat dicontohkannya di sini, perumpamaannya, pada saat hujan lebat di gurun yang menakutkan, mereka malah menutup semua. Karena takut. Memang menakutkan, terus mereka takut. Karena mereka hanya melihat luarnya. Sebaliknya orang-orang yang beriman, itu melihatnya lebih jauh. Ini hujan yang lebat, mungkin sekarang hujan lebat. Fine, kita berlindung. Ya. Tapi kita bersyukur karena hujan lebat tersebut. Karena merupakan tanda-tanda Allah, dan setelah hujan, tanaman akan tumbuh. Kalau kita di sini banyak air, alhamdulillah. Tapi di gurun tidak mudah air. Satu-satunya sumber air hujan. Jadi mengerti ya kira-kira maksudnya di sini Allah perumpamaan yang diberikan dengan hujan tadi. Orang yang munafik mereka hanya melihat yang buruknya saja atau dilihat dari sisi buruknya saja. Orang yang beriman melihat lebih jauh. Ya, jadi di sini tuh contohnya demikian. Ya, jadi ya, so di sini disebutkan juga dalam ayat berikutnya ya, ayat ke-20, mungkin ayat terakhir ya. Mereka di sini jadi hanya melihat yang buruknya tadi, takut melihat lightning itu ya, akan melihat penglihatan mereka ya. Jadi mereka berlindungnya seperti itu, tutup mata, tutup ini ya, segala macam. Dan di sini di ayat berikutnya ya juga kulama ado'a lahum masyawfi. Jadi mereka itu pada saat ada lightning bergerak ya di sini ya. Kemudian pada saat gelap berhenti ya. Nah, ini juga menunjukkan apa namanya para perumpamanya tadi. Jadi pada saat ada lightning mereka tutup, kemudian tarik ya sedikit-sedikit. Kemudian gelap mereka bersembunyi. Ya. Jadi sibuk sendiri karena melihatnya sisi negatifnya saja. Ya. Jadi ini tuh merupakan perumpamaan. Jadi mereka tuh pada saat tertentu, yang tadi kan kalau munafik yang pertama tuh benar-benar keluar ya. Kalau ini kadang-kadang ada cahaya ikut, kadang-kadang gelap dia tidak mau. Ya, ada cahaya ikut lagi, lari, kemudian gelap mau. Jadi kehidupan mereka tuh in and out ya dalam kehidupan beragama. Ya. Ada yang mereka ikuti, kemudian mereka jauhi lagi, tidak konsisten. Atau ada hal-hal dalam Al-Quran yang mereka ikuti, ada yang hal-hal dalam Al-Quran yang sudah jelas-jelas benar yang tidak mereka ikuti. Inilah contoh-contoh yang Allah beritakan dalam surat Al-Baqarah ini. Ya. Demikian ibu-ibu, bapak-bapak, pengajian kalian yang Allah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan dari sifat munafik, baik munafik yang full yang tadi ataupun munafik yang separuh-separuh. Ya. Karena kita ini insya Allah selalu dicoba, ya. Tetapi kita harus konsisten, ya, harus konsisten. Kita harus istiqomah istilahnya ya dalam Islam. Jadi dalam cobaan itu tetap istiqomah dalam menjalani cobaan tersebut. Jangan seperti orang yang munafik full di mana mereka 100% menjauhi, atau yang kadang-kadang dicoba itu tabah, kadang-kadang lagi mereka tidak mau dicoba, ya cepat mengeluh atau cepat mempertanyakan kenapa Allah ini terjadi pada saya, seperti itu. Tetapi karena mereka hanya melihat dari sisi buruknya saja. Tetapi umat yang beriman, insya Allah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan bagian dari mereka, selalu melihat jarak jauh. Walaupun thunderstorm, mereka melihat yang baiknya, bahwa ini adalah sumber kebaikan nantinya. Ya. Dan insya Allah kita dijauhkan dari sifat-sifat munafik yang menolak Al-Quran yang katakanlah yang tidak sesuai dengan keinginan hati kita, hanya mengambil sesuatu yang sesuai keinginan kita. Tapi kita menerima Al-Quran sepenuhnya. Kalau SWT memberikan taufik bagi kita untuk menjadi bagian dari mereka, insya Allah. Demikian wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.